project gitu, pada saat itu. Dan pada saat project ini maksudnya mereka sudah intens berkomunikasi. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan di kantor tersangka AW, ya, kami menemukan banyak dokumen-dokumen, ya, berupa bukti kepemilikan tanah yang banyak, mungkin seperti yang ada di sini. Itu adalah milik tersangka atau terpidana Zarof Richard. Ya. Sehingga penemuan dokumen sertifikat tanah dan sejumlah uang tunai serta emas, ya, batangan tersebut berawal pada saat tahun 2025. Gitu. Tersangka AW dihubungi oleh Zarof Richard untuk menitipkan dokumen-dokumen berupa sertifikat tanah, deposito atau uang dan lain-lain, dan diantar ke kantornya di milik AW, ya. Bahwa tersangka AW mengetahui bahwa penitipan aset-aset tersebut untuk dikelola oleh tersangka AW itu dalam rangka atau bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul perolehan sejak awal sudah menduga bahwa aset tersebut berasal dari tindak pidana korupsi berupa suap yang dilakukan oleh saudara Zarof Richard. Itu barang bukti. Seluruh barang bukti yang ada di sini yang sudah dilihat ini adalah barang bukti dalam perkara tersangka AW, TPPU, ya, seluruhnya ini ada di sini dalam perkara TPPU. Kemudian saya beranjak ke kasus berikutnya. Dari ini ada dua memang. Kemudian pada hari ini juga Kamis tanggal 16 April 2026, tim penyidik Jampitsus telah menetapkan, yaitu saudara HS, ya, menetapkan tersangka saudara HS dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan tata kelola usaha pertambangan nikel tahun 2013 sampai 2025. Penetapan tersangka tersebut dilakukan setelah tim penyidik memperoleh bukti yang cukup melalui serangkaian tindakan penyidikan, penggeledahan dan lain-lain. Sedangkan kasus posisi adalah sebagai berikut. Jadi pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI, itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhub, ya. Kemudian PT TSHI mencari jalan keluar dan kemudian bersama dengan saudara HS ini, ya, untuk mengatur sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhub itu dikoreksi oleh Ombudsman, ya, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar. Kemudian untuk melaksanakan hal tersebut, ya, tersangka ini menerima sejumlah uang, dari saudara LKM yang merupakan direktur PT TSHI, kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah kurang lebih sejumlah 1,5 miliar rupiah atau 1,5 miliar rupiah. Kemudian terhadap tersangka HS itu kami tetapkan melanggar pasal 12 huruf A, 12 huruf B, pasal 5 dan pasal 606 KUHP yang baru, ya. Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Untuk AW tadi dilakukan penahanan di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Saya rasa itu bisa sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Kapus Penkum. Baik, demikian duduk perkara disampaikan oleh Pak Dirdik. Silakan apabila ada